Hai hai hai. Halo teman-teman, apa kabarnya? Pada video kali ini, kita akan berbicara mengenai sejarah berhitung dan berhitung pada zaman purbakala. Apa itu berhitung? Berhitung adalah salah satu cabang matematika, tetapi sekalipun sebagai cabang, peranannya penting sekali dalam bidang matematika. Salah satu ahli matematika, Maurice Klein, mencatat bahwa kini terdapat 80 cabang besar dalam matematika dan berhitung pun terdapat pada hampir semua cabang besarnya. Misalnya seperti aljabar, ilmu ukur atau geometri, teori kemungkinan atau probabilitas, statistik, analisis, teori fungsi, dan topologi. Dalam kehidupan sehari-hari, berhitung telah digunakan mulai dari yang sangat sederhana, misalnya menghitung pengembalian uang belanja, menghitung banyaknya penduduk, dan lainnya hingga ke permasalahan yang lebih kompleks. Perlu kita ketahui, berhitung sudah dimulai sejak zaman purbakala. Awal mulanya, sejarah menghitung masih belum diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan terlalu sedikit catatan tertulis tentang sejarah tersebut dan catatan tersebut tidak tersebar secara merata. Pada zaman ini, berhitung hanya dipakai untuk menghitung benda-benda, kemudian barulah manusia menggunakan jari tangannya sebagai alat berhitung. Namun, metode ini masih sering digunakan pada saat sekarang dengan adanya perkembangan yang begitu signifikan seperti pembelajaran jarimatika. Apa itu jarimatika? Jarimatika adalah teknik berhitung mudah dan menyenangkan dengan menggunakan jari-jari tangan yang bertujuan untuk membantu dalam mengoperasikan aritmatika dalam berhitung, yang dapat membantu menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Ada beberapa tahapan dalam pertumbuhan berhitung. Yang pertama yaitu berhitung pada zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada zaman ini, sistem berhitung sejalan dengan perkembangan kebudayaan manusia pada masa itu. Salah satu cirinya adalah manusia bersikap pasif terhadap alam, sehingga pengetahuan tentang berhitung mereka berkembang sangat lambat. Bahkan ada dugaan bahwa manusia pada zaman ini belum mengenal berhitung sebagai suatu besaran kuantitatif, melainkan masih bersifat kualitatif, yaitu hanya sekedar untuk membedakan antara satu, dua, dan banyak. Yang kedua, berhitung zaman batu muda atau Neolitikum. Perkembangan berhitung pada zaman ini telah mencakup pengetahuan berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta berhitung dalam bentuk pengukuran dan penimbangan. Namun, masih terbatas yaitu hanya bilangan bulat saja. Contohnya, mereka tidak menyatakan suatu bilangan hasil dari pengukuran dengan 1,5 hasta, melainkan mereka mengatakannya dengan 1 hasta, 1 jengkal. Sejarah berhitung tidak lepas dari sejarah kebudayaan manusia, karena pada dasarnya manusialah yang mengembangkan serta menggunakan berhitung sebagai alat yang ampuh di dalam kehidupan mereka. Sejarah berhitung berdasarkan zaman dan pusat kebudayaannya dapat dikelompokkan atas. Yang pertama yaitu zaman purbakala sampai tahun 600 sebelum Masehi pada masa Mesopotamia dan Mesir kuno. Yang kedua tahun 600 sebelum Masehi sampai tahun 450 pada masa Yunani kuno. Yang ketiga tahun 450 sebelum Masehi sampai tahun 1200 pada masa Hindu Arab. Yang keempat, tahun 1200 sampai 1600 pada masa Eropa Lama, dan yang terakhir pada tahun 1600 hingga sekarang di seluruh dunia. Kelima tahap tersebut menunjukkan secara garis besar pertumbuhan berhitung dari zaman ke zaman. Nah, itulah tadi sejarah berhitung dan berhitung pada zaman purbakala. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.